Halo halo, jumpa lagi bersama Banyu Film. Pada kesempatan ini, Banyu akan menceritakan sebuah serial drama lagi berjudul K2, di mana dramanya sendiri bercerita tentang seorang agen rahasia yang dituduh melakukan pembunuhan kepada kekasihnya sendiri. Hingga karena itu, dirinya harus menjadi buronan pemerintah, membuat sang agen yang dulu dihormati dan disegani, kini malah menjadi orang yang paling dicari untuk dilenyapkan. Hingga di suatu hari, dirinya tak sengaja menyelamatkan seorang istri dari calon presiden. Oleh karena itu, dirinya diberi kesempatan untuk menjadi bodyguard bagi putri sang calon presiden. Tetapi, lama-kelamaan, tumbuhlah cinta di antara sang mantan agen rahasia beserta putri si calon presiden. Seperti apakah perjalanan cinta mereka? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang tak sengaja melihat ibunya tewas karena bunuh diri. Hingga tak lama, gadis kecil tersebut sudah berada di sebuah gereja, tepatnya di negara Spanyol. Dan terlihat raut wajah kesedihan dari gadis kecil itu yang menandakan dirinya sangat kehilangan akan sosok ibu yang telah tewas. Seiring berjalannya waktu, gadis kecil itu pun kini sudah beranjak dewasa. Dia bernama Goana. Namun entah apa yang terjadi, sebab Ana berusaha melarikan diri dari gereja tempat dirinya dibesarkan. Dan kondisi dari anak ini terlihat sangat memprihatinkan. Cerita por favor. Scene lalu berpindah kepada seorang pria yang sedang terluka bernama Kim Jae-ha yang tampak begitu cemas. Sebab ia selalu memperhatikan situasi di sekitarnya seolah ia sedang menjadi incaran. Bahkan ketika ia berjalan, dirinya selalu berusaha menghindar dari kamera CCTV. Hingga di stasiun kereta, Jae-ha bertabrakan dengan seorang perempuan yang ternyata itu adalah Ana. Di mana Ana langsung meminta tolong kepada Jae-ha sebab dirinya kini tengah dikejar oleh seorang pria. Jae-ha yang mendengar itu sebenarnya dirinya ingin menolong Ana, akan tetapi ketika Jae-ha terlihat di stasiun kereta itu terdapat CCTV, Jae-ha pun langsung pergi meninggalkan Ana, membuat Ana harus terus berlari untuk menghindari pria yang sedang mengejarnya. Akan tetapi pada akhirnya Ana tetap tertangkap oleh pria itu, hingga tiba-tiba Jae-ha kemudian muncul dan menyuruh Ana untuk secepatnya pergi, sementara dirinya akan menghadapi pria yang telah mengejarnya. Hingga pergelutan pun tak bisa dihindari. Namun dengan cukup mudah Jae-ha berhasil mengalahkan pria yang mengejar Ana. Hingga Jae-ha dibuat tercengang tatkala ia melihat identitas pria yang mengejar Ana adalah seorang polisi Spanyol, membuatnya langsung kabur. Lalu Jae-ha kembali bertemu dengan Ana, di mana Ana kembali meminta tolong pada Jae-ha untuk membawanya ke kota Madrid yang ayahnya berada di sana. Namun Jae-ha yang merasa Ana adalah seorang penjahat karena ia menjadi kejaran pihak kepolisian. Kali ini Jae-ha mengabaikan permintaan Ana. Hingga tak lama muncullah dua orang polisi membuat Ana langsung kabur. Untuk itu Jae-ha harus kembali berhadapan dengan dua petugas polisi itu. Tapi lagi-lagi Jae-ha dengan mudah berhasil melumpuhkan kedua polisi tersebut. Setelah itu, Jae-ha kembali melihat anak yang kini sudah berada dalam mobil polisi. Di sana, Ana lagi-lagi meminta tolong kepada Jae-ha, tetapi Jae-ha kembali mengabaikan Ana. Kemudian, Jae-ha pun masuk ke sebuah taksi dan tujuannya adalah pergi ke bandara. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Terlihat Jae-ha kini sudah berada di Korea dengan penampilannya yang berbeda dan bekerja sebagai pekerja serabutan. Hingga di malam hari, Jae-ha mendapatkan panggilan dari atasannya untuk memperbaiki sebuah spanduk milik politikus di sebuah gedung, yang mana politikus ini mencalonkan diri sebagai presiden bernama Jang Se-jun. Awalnya dengan penampilan lusuh Jae-ha, penjaga gedung tempat spanduk itu terpampang tak mengizinkan Jae-ha masuk. Sebab
JH tidak mempunyai kartu identitas. Akan tetapi, seorang ibu-ibu petugas cleaning service di sana meyakinkan penjaga jika spanduk itu harus segera diperbaiki sekarang. Sebab jika tidak, maka mereka akan dalam masalah besar. Membuat penjaga di sana dengan terpaksa mengizinkan JH masuk ke dalam gedung untuk memperbaiki spanduk. Sesampainya di atap gedung, JH dengan sangat terampil langsung melakukan tugasnya memperbaiki spanduk itu. Akan tetapi, tanpa diduga bersamaan dengan itu, sekelompok orang datang ke sana untuk melakukan penyerangan terhadap Sejun sang capres, yang ternyata dirinya kebetulan sedang mojok dengan seorang perempuan di sana. Kelompok itu dengan mudah berhasil menerobos keamanan dan melumpuhkan para penjaga. Hingga JH yang sedang bekerja membetulkan spanduk di luar gedung melihat si ibu cleaning service yang telah membantunya tadi diserang oleh kelompok tersebut. Membuat JH yang melihat itu berusaha masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan si ibu dengan cara memecahkan kaca gedung. Dan lagi-lagi JH dengan mudah berhasil mengalahkan kelompok itu. Lalu tak lama, datanglah pasukan keamanan sang capres yang disebut JSS datang ke sana, membuat kelompok itu langsung pergi. Sementara JH sesudah menyelamatkan si ibu cleaning service, dirinya pun langsung bergegas pulang meninggalkan tempat itu. Hingga seorang ketua keamanan JSS merasa heran dengan situasi yang terjadi di sana. Sebab ia melihat kaca gedung tersebut pecah dan lebih tak percaya lagi ketika anak buahnya mengatakan jika hal itu dilakukan seorang pria dengan hanya menggunakan sebuah obeng. Bahkan lebih gilanya lagi, jika pria tersebut seorang diri bisa mengalahkan para kelompok yang datang ke sana. Membuat sang ketua bertanya-tanya, siapa orang itu? Dan sama halnya dengan kita yang pasti bertanya-tanya, siapa JH ini? Kenapa dirinya begitu lihai dalam bidang pergelutan? Di tempat berbeda, kita lalu diperlihatkan dengan istri dari sang capres bernama Eugene. Dirinya mendapatkan laporan mengenai penyerangan tadi, serta ada satu masalah yang harus diselesaikan Eugene, yaitu mencari serta membereskan pria yang melihat muka sang capres. Oleh karena itu, Eugene langsung menyuruh bawahannya di JSS untuk segera menemukan serta menyelamatkan JH karena dirasa akan membocorkan aib sang capres. JH yang berada di rumahnya ternyata sudah menyadari hal itu, di mana dirinya langsung bersiap untuk menghadapi pasukan JSS yang akan melenyapkannya. Akan tetapi, di tempat berbeda, sang ketua JSS yang masih penasaran dengan sosok pria yang telah melakukan aksi di luar nalar tadi, terus menyelidiki siapakah orang tersebut. Hingga ketika ia melihat rekaman CCTV, dirinya begitu terkejut ketika melihat pria yang melakukan aksi tersebut adalah JH. Ia kemudian langsung mendatangi atasannya di JSS untuk membatalkan penyergapan kepada JH. Sebab hal itu hanya akan membuat para pasukan JSS kehilangan nyawa mereka. Ternyata JH merupakan agen rahasia paling berbahaya yang pernah satu tim dengan ketua ini. Akan tetapi pemimpin JSS malah tak percaya dengan perkataan ketua. Sebab dirinya meyakini dengan pasukan terbaik JSS yang telah ia kirimkan, hal itu akan dengan mudah melenyapkan JH. Namun ternyata apa yang ditakutkan si ketua ternyata benar terjadi. Sebab seorang diri JH mampu melumpuhkan semua pasukan JSS terbaik yang dikirimkan untuk melenyapkannya. Hingga datanglah si ketua ke sana untuk memeriksa keadaan para pasukannya yang telah luluh lantah oleh seorang JH. Tetapi kali ini si ketua merasa heran sebab JH tak satu pun membunuh pasukan JSS.
Scene kemudian beralih kepada Sejun sang sapres yang sedang bersama Eugene istrinya. Di sana kita bisa mengetahui jika hubungan suami istri di antara mereka hanya sebatas hubungan politik saja. Yang mana ternyata Sejun ini adalah ayah dari Anna yang JH temui di Spanyol. Anna sendiri dijadikan tawanan agar Sejun mau melakukan apapun perintah Eugene, termasuk mencalonkan diri menjadi presiden. Sebab jika menolak keinginan Eugene, maka Anna yang sekarang masih berada di Spanyol akan dalam bahaya. Dan terlihat Anna yang kembali mencoba melarikan diri, kali ini ia tertegun di jalan. Sebab ia merasakan kembali trauma di masa kecil saat dirinya kehilangan ibunya. Tetapi kali ini, tanpa sengaja seorang desainer terkenal Spanyol terlihat mengagumi keindahan wajah Anna. Bahkan sang desainer menyebutnya seorang dewi. Dan karena kekagumannya itu, sang desainer pun memotret wajah Anna. Di tempat berbeda, Eugene terlihat kecewa dengan kinerja bawahannya yang tidak becus untuk melenyapkan satu pria. Hingga sang ketua JSS mengatakan sesuatu kepada Eugene. Jika pasukan JSS tak mampu menangkap JH yang merupakan mantan agen rahasia terbaik nomor 1, bahkan Interpol pun tak mampu menangkapnya. Untuk itu, Siljang yang meminta kepada Eugene untuk memberikannya kesempatan menangkap JH dan menjadikan JH berpihak kepada mereka. Sebab jika itu terjadi, Siljang meyakini JSS akan menjadi perusahaan keamanan paling kuat. Namun Eugene tak mau mengambil resiko sebab JH sudah mengetahui aib Sejun suaminya. Hingga setelah itu Eugene mendapatkan kabar jika telah terjadi suatu kepada Anna, yaitu seorang desainer terkenal Spanyol mengunggah foto Anna di sosial media. Yang mana hal itu sekarang membuat Anna menjadi orang paling dicari oleh media luar negeri. Hingga karena itu Eugene memerintah asistennya untuk memulangkan Anna ke Korea. Sebab jika keberadaan Anna diketahui oleh semua orang, maka Eugene tak akan bisa lagi mengontrol Sejun suaminya. Di tempat berbeda, Sejun walaupun ia merupakan pria yang kurang baik, tetapi ia sangat memperdulikan anaknya. Bahkan diam-diam tanpa sepengetahuan Eugene, Sejun memerintahkan Siljang untuk terus menjaga Anna. Sebab hanya Anna lah satu-satunya alasan bagi Sejun menuruti semua perintah Eugene. Scene kemudian kembali kepada JH yang terlihat berjalan menyusuri panasnya teriknya di hari itu. Hingga dirinya melihat pasangan lansia yang sedang kesusahan karena mobilnya mengalami mogok. JH lalu membantu pasangan itu dengan memperbaiki mobil tersebut. Oleh karena itu, sebagai bentuk terima kasih, JH diberikan makanan dan tempat tidur sementara. Tetapi tanpa sepengetahuan JH, pemimpin JSS menyuap pihak kepolisian agar dirinya dapat melihat akses setiap CCTV untuk menemukan JH. Dan dirinya berhasil menemukan keberadaan JH. Ketika malam hari, saat JH sedang tertidur di rumah pasangan lansia itu, dirinya bermimpi tentang kejadian buruk di masa lalu saat masih menjadi agen rahasia untuk pemerintah. Keesokan harinya, sang pimpinan dari JSS yang telah mengetahui keberadaan JH menyuruh pembunuh bayaran untuk melenyapkan JH. Hingga ketika JH tak ada di rumah pasangan lansia itu, sang pembunuh bayaran datang dan langsung menjadikan lansia sebagai sandera dan berencana membakar mereka. Akan tetapi, tiba-tiba JH datang dan perkelahian pun kembali terjadi. Yang lagi-lagi, awalnya JH sedikit kesulitan menghadapi pembunuh bayaran itu. Namun dengan pengalamannya sebagai mantan agen rahasia, JH pada akhirnya berhasil mengalahkan pembunuh bayaran itu.